Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tahukah teman-teman, bagi banyak orang, qasidah adalah lantunan puji-pujian dan syair keagamaan yang menggetarkan jiwa. Namun, di balik harmoni musik tradisional ini, tersimpan sebuah pesan yang jauh lebih dalam. Sebuah kesadaran ekologis yang jarang kita bahas. Inilah kisah tentang bagaimana qasidah melalui lensa ekosastra yang menjadi media untuk menyuarakan alam semesta. Penasaran bagaimana ekosastra dalam harmoni qasidah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kasih jempol ke atasnya dulu. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tahukah teman-teman kalau musik qasidah punya peran penting dalam isu lingkungan? Bukan hanya soal religi ya, tapi juga soal bumi. Nah, hari ini kita akan mengupas ekosastra dalam lirik qasidah. Kita telusuri jejak legendaris dari Kudus, yaitu grup qasidah El Ghazali, yang lirik-liriknya mengajarkan kita tentang kesadaran alam dan juga bersyukur. Bagaimana sih seni tradisional bisa menjadi media konservasi? Yuk kita bedah, tonton sampai habis ya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Friska. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang musik qasidah El Ghazali ini. Iya. Boleh ceritakan Kak awal mula terbentuknya grup qasidah ini? Kalau El Ghazali sendiri sebenarnya merupakan nama yang baru. Kita pakai nama ini sejak tahun 2019. Hanya saja sebelum itu kita sudah pernah jauh, sebelum ada nama El Ghazali kita sudah berkiprah di dunia musik. Dari tahun 94 kita udah punya grup Almanter namanya, yang sekarang juga berubah namanya menjadi The Maestro Almanter. Dan adanya El Ghazali ini adalah wadah baru bagi kami berkarya dengan warna yang baru, juga dengan musik yang kita mencoba untuk lebih relevan dari tahun ke tahun hingga yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Apa yang menjadi inspirasi ketika menciptakan sebuah karya Kak? Untuk karya, inspirasinya bisa datang dari mana saja. Kadang bisa dari ngobrol-ngobrol sama temen, atau kisahnya temen, atau kita juga bisa ambil dari buku, dari kitab, atau ayat-ayat suci Al-Quran, atau dari pengalaman pribadi, namun kita olah lagi ceritanya agar cerita itu lebih menarik. Inspirasi tak datang dari ruang hampa. Di Kudus, kota kelahiran grup ini, alam dan budaya berpadu menjadi kanvas. Ketika ditanya tentang alam, salah satu karya khas, mereka mencuat, Kudus Semarak. Apakah ada musik qasidah yang terinspirasi dari alam lingkungan? Ya, ada beberapa karya kita dengan berbagai tema. Ada yang tentunya kalau qasidah itu dekat banget dengan keagamaan, ketuhanan. Kita pun juga buat tentang cinta, juga tentang lingkungan sekitar kita. Salah satunya ada karya kita yang judulnya itu Kudus Semarak. Kudus Semarak ini lagu yang terinspirasi dari alam kota kita sendiri, yaitu kota Kudus. Dengan lirik-lirik yang kita tulis di situ, ada letaknya di bawah lereng Gunung Muria, terkenal kota kretek, orang menyebutnya air terjun Montel, museum kretek, jenang dan menara, kebanggaan wisata. Itu adalah lirik-lirik yang menggambarkan bahwa kita harus bangga menjadi warga Kudus karena memiliki budaya dan sejarah yang begitu luar biasa, yang menjadi pengaruh besar untuk
kehidupan bangsa ini. Dari produksi kreteknya juga ada lirik lagu, setelah itu ada air terjun Montel Museum Kretek dan Menara, kebanggaan wisata terkenal di mana-mana, oh Kudus Semarak. Terus ada sehat maju rapi aman konstitusional, itu itu juga salah satu slogan dari kota Kudus itu sendiri. Semarak yang kepanjangannya itu sehat maju rapi aman konstitusional. Nah, jangan hanya semboyan, mari kita wujudkan. Terus ada juga lirik yang terkenal kota santri makam wali jati bukti. Nah, itu salah satu kebanggaan kita sebagai warga Kudus. Kita memiliki salah satu tokoh wali songo yaitu Sunan Muria dan Sunan Kudus yang menjadi banyak dari penjuru Indonesia bahkan penjuru dunia yang datang ke sini untuk ikut berziarah ke makam waliullah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Bagaimana Anda merespon kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar terhadap karya Anda, Kak? Kita selalu berusaha untuk relevan dengan apa yang ada di sekitar kita dan menyesuaikan genre kita, karya-karya kita dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk menerima karya-karya kita. Pengaruh lingkungan di Kudus mendorong penciptaan lirik yang secara eksplisit menggambarkan geografis, sosial, dan alam lokal. Inilah praktik ekosastra yang paling nyata, memanfaatkan sastra dalam lirik qasidah untuk merayakan dan merekam identitas ekologi suatu tempat. Metafora alam apa yang sering Anda gunakan dalam pembuatan lirik qasidah ini, Kak? Metafora untuk pembuatan lirik ini kita ambil yang sederhana aja sih, yang sekiranya pemirsa ini bisa mudah untuk mengerti dan menyerap pesan-pesan yang ingin kita sampaikan di lirik-lirik lagu itu. Kayak kita, ya kayak bagian letaknya di bawah lereng Gunung Muria, itu ya jelas banget bahwa keadaan kota Kudus ini berada di lereng Gunung Muria, di bawahnya Gunung Muria ini, gitu. Kayak gitu sih. Apakah menurut Anda qasidah dapat dikatakan sebagai bentuk sastra yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam? Iya, ya. Qasidah sendiri sama seperti karya seni yang lainnya, bisa menjadi penghubung antar manusia dan juga memberikan pesan-pesan alam kepada para pendengarnya agar lebih mengingat dan tersadar betapa pentingnya lingkungan alam kita ini untuk kita jaga dan ya kita rawat sebaik-baiknya. Bagaimana alam sekitar mempengaruhi penciptaan lirik qasidah terutama di daerah Kudus ini? Ya, karena dengan kita itu bisa berpikir keadaan alam ini, berarti kita itu mensyukur nikmat kita, menyadari bahwa kuasa Allah itu sangat besar. Adanya kondisi alam sekitar ini, kita sudah disediakan banyak hal, dari mulai kita bisa mengolah tumbuhan, mengolah kayu, mengolah segalanya, sehingga kebutuhan kita terpenuhi dari situ, dari lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Inilah dia, sebuah tampilan istimewa dari beberapa karya terbaik yang telah dilahirkan oleh grup qasidah El Ghazali. Sepanjang kiprah mereka, El Ghazali telah dikenal sebagai salah satu grup qasidah yang paling berpengaruh dan dicintai. Melalui alunan musik yang kaya akan nuansa religius dan budaya,
Mereka berhasil menyajikan lirik-lirik bermakna dalam irama yang sangat menggugah hati. Sebagai kru qasidah, Ya. bagaimana Anda melihat lirik sebagai bentuk sastra yang lahir dari ekosistem kultural atau budaya Kudus? Ya, budaya di Kudus, kalimat-kalimat di Kudus sehari-hari pun itu pernah kita buat menjadi lagu. Kita pernah bikin album qasidah itu bahasa Jawa. Ada kita bikin lirik-lirik yang kita lirik-liriknya kita pakai bahasa-bahasa sehari yang kita pakai di Kudus itu sendiri, di Kudus ini sendiri. Ini di album yang ini, yang warna merah ini, kita semua lagu-lagunya kita pakai bahasa Jawa. Qasidah Ria Jawa ini semua lirik-liriknya pakai bahasa Jawa. Ada juga bahasa yang memang bahasa kultural kita, bahasa Kudusan gitu. Ini judulnya apa, Kak? Ini Qasidah Ria Jawa, banyak judul-judul lagunya, ada Rito Ilahi, ada Kujine Swarga, Takwa. Ini banyak banget, ada Tekani Pati, ada Santri Cilik juga. Dirilis tahun berapa? Ini rilisnya sekitar tahun 2004 kalau nggak salah ya. Ya, sekitar itulah. Hampir samaan setahun sama album ini. Jadi produksi hampir barengan sama album Mbah Motin ini. Qasidah ekosastra menyampaikan isu lingkungan melalui musik religi dengan bahasa sastra yang mudah dicerna oleh pendengar mayoritas, yaitu generasi tua. Namun, qasidah kini berkembang dan menarik generasi milenial melalui tren di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dari rebana klasik hingga panggung modern, musik qasidah telah membuktikan diri sebagai genre yang unik dan adaptif. Ia bukan hanya sekedar hiburan atau pujian semata, melainkan juga sebagai sebuah kapsul waktu tempat perekam pandangan masyarakat terhadap Tuhannya, sesamanya, dan yang terpenting adalah alam semesta tempat mereka hidup. Inilah ekosastra, suara alam yang bersemayam di setiap bait lirik qasidah. Karya-karya ini lahir dari proses yang penuh warna, dengan perpaduan biola, drum, kendang, bass, dan tamborin. Qasidah modern berhasil menciptakan suara yang khas, membedakannya dari gambus, namun tetap berbagi panggung dan semangat yang sama.